Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fatimah Zahra dengan NIM 250608500022. Saya dari Prodi Pendidikan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Angkatan 25. Video kali ini saya akan mewawancarai salah satu orang tua yang memiliki anak seusia SMP maupun SMA. Topik pembahasannya itu mengenai apa saja sih masalah yang terjadi pada perkembangan anak serta bagaimana solusi dalam mengatasi perkembangan tersebut. Langsung saja video wawancaranya kita mulai. Oke, jadi pertanyaan pertama itu mengenai masalah dari perkembangan fisik dan motorik anak. Jadi apa saja masalah perkembangan fisik dan motorik anak Pak, yang dirasa, yang dialami, yang dilihat? eh, Pertumbuhannya tidak seimbang, di mana tinggi serta berat badannya itu cepat bertambah, tapi koordinasi motoriknya belum sepenuhnya matang karena pada saat itu dia masih memasuki tingkat SMP. Terus kalau begitu masalahnya bagaimana solusi yang dilakukan? Saya berusaha memberikan dorongan supaya dia itu lebih sering berolahraga serta memberikannya makanan yang lebih bergizi. Oke, lanjut pertanyaan kedua itu mengenai masalah perkembangan intelektual. Nah, perkembangan intelektual itu perkembangan cara berpikir dari seorang anak. Nah, bagaimana masalah perkembangan intelektual dari anak? Perkembangan masalah intelektual pemikiran anak-anakku itu saya kira gampang sekali ikut-ikutan sama temannya, tanpa memikirkan konsekuensinya apa. Terus dia juga susah dalam konsentrasi. Jadi, solusi yang Anda lakukan itu dengan melakukan apa? Memberikan nasihat serta mendorong untuk lebih sering belajar dan membatasi pergaulannya yang tidak berguna itu. Oke. Pertanyaan ketiga itu mengenai perkembangan bahasa. Nah, perkembangan bahasa itu kayak bagaimana cara anak kita mengekspresikan dirinya menggunakan kata-kata yang diucapkannya. Nah, apa saja masalah perkembangannya yang Anda perhatikan selama masa pertumbuhan dari SMP atau SMA-nya ini? Dia itu selalu merasa malu berbicara di tempat umum atau keramaian, serta kosakatanya yang dikuasainya itu belum banyak. Jadi, solusi apa yang dilakukan untuk permasalahan tersebut? Saya selalu memberikan latihan-latihan kepada anak saya, seperti mengajarkan bagaimana cara ngobrol dengan orang lain supaya bisa lebih berani dalam berbicara dengan banyak orang. Oke. Selanjutnya itu pertanyaan keempat mengenai perkembangan sosial anak. Nah, perkembangan sosial ini seperti bagaimana cara anak tak bergaul dengan seseorang. Apa saja masalahnya dan bagaimana caranya kita atasi masalah tersebut. Kalau saya lihat itu anak-anak saya kayaknya dia mudah bergaul deh. Dia mudah bergaul dengan teman-teman sebayanya, karena begitu gampangnya bergaul. Dia bahkan sampai bergabung dengan lingkungan pertemanan yang tidak bagus seperti bolos sekolah, sering begadang. Terus solusi yang dilakukan itu apa? Memberikan nasihat dan menyuruh agar tidak mudah terjerumus ke dalam pergaulan yang tidak bagus. Selanjutnya pertanyaan kelima itu mengenai perkembangan emosi. Nah, bagaimana perkembangan emosinya anak tak yang selalu kita perhatikan dari SMP sampai SMA sekarang? Dia itu mudah sekali, gampang sekali emosi pada saat dia masih tingkat SMP, karena mungkin hormonnya belum terlalu stabil. Bahkan sampai dia memasuki SMA, terkadang dia masih belum bisa mengendalikan emosinya dengan baik. Jadi solusi yang Anda lakukan apa supaya bisa lebih kontrol emosinya anak? Selalu dinasehati dan memberitahu, kalau misalnya kalau cuma marah yang bisa dilakukan tidak bakal selesai masalahnya. Ya, dinasihati begitu selalu. Oke. Pertanyaan terakhir itu mengenai masalah perkembangan kesadaran beragama. Nah, kesadaran beragama itu kayak kesadaran beribadah. Bagaimana, apa saja permasalahannya dan bagaimana cara kita mengatasinya? Terkadang itu dia malas-malasan, seperti malas dalam hal beribadah, seperti misalnya sholat subuhnya, susah disuruh bangun untuk pergi sholat, walaupun itu pada akhirnya dia bangun juga untuk sholat. Dia bangun juga untuk sholat walaupun terlambat. Penting sholat. Iya, penting sholat lah, susah untuk di ini.
Terus solusi yang Anda lakukan apa supaya anak-anak itu bisa lebih bagus dalam beribadahnya? Selalu dinasihati, selalu diberitahukan tanpa bosan agar eh, agar apa yang dia lakukan itu sangat tidak bagus karena eh, sering menunda-nunda sholat, sering tidak juga meninggalkan sholat tapi selalu menunda-nunda sholat. Oke, baik, cuma itu tadi ya beberapa pertanyaan yang saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan kepada saya. Iya, sama-sama. Nah, itu tadi hasil wawancara yang telah saya lakukan kepada salah satu orang tua yang memiliki anak usia SMP hingga SMA. Mungkin cukup sekian video dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.